apa thumbnail. Assalamualaikum bosku, bagaimana kabarnya? Admin mendoakan semoga sehat walafiat hendaknya, amin. Kali ini admin akan mereview bus Pangeran bosku, yaitu pendatang baru di Ranah Minang dengan trayek Padang Jakarta. Bagaimana informasinya? Yuk kita lihat bosku. Yuk, ada 5 unit. Yup. Yup. Di belakang ada ANS. Yup. Yang masuk terminal Bariselo ada 3 unit, di belakang ada 1 unit, di belakang ANS. Kosong 01, 02, 03, 04, 05, berarti ada 5 unit bus Pangeran terbaru bosku. Sekarang bus ini menyusun parkir di depan loket resmi Pangeran, berada di Terminal Bariselo tipe A bosku. Baru 4 unit yang tersusun. E05 yang terakhir akan menyusul mencari parkiran. Masing-masing nomor sudah memiliki gelar. Nanti kita akan coba lihat bosku, mulai dari 01 sampai 05.
Ini agak sempit lokasi di bagian depan loket resmi, jadi terpaksa dibawa maju dikit bosku. Kita akan coba turun bosku. Roadshow bus Pangeran terbaru sekarang berada di Terminal Bare Solo tipe A Sumbar bosku. Kita akan coba melihat gelar-gelar yang ada di bus ini bosku. Yang pertama adalah bus Pangeran 01 yang bergelar jam gadang. Yang kedua ada E02 yang bergelar Ford Deco. Dan yang ketiga 03. Yang ketiga ada Pangeran yang bergelar Kelok Skabu. Dan yang keempat ada Labuh Duru itu. Yang kelima yang terakhir Narai Siano bosku. Itulah gelar-gelar dari masing-masing bus dari 01 sampai 05. Jadi emak-emak ini juga ikut roadshow bersama bus Pangeran terbaru bosku. Ini dibawa oleh Big Boss. Ini sanak saudara dari Big Boss Pangeran. Kosong berapa? 02. Baik. Dekok. Ya. Itu kira-kira apa, Bang? Minggu besok ya. Abang siapa, Bang? Riki, Bang. Ini agendanya, Bang. Setelah dari Terminal Bare Solo ya. Mau kemana lagi, Bang? Tersangka dan tersangka pembeliin di atas keluar di Keramdia. Padang masuk. Oh, berarti sekitar sini aja ya. Solo daerah Iya. Buah. Iya. Ini Juragannya Ike. family Juragannya Ike. Itu keluarga owner gitu. keluarga owner Ah, ownernya Ike. yang kampung tadi, Pak. Satu lagi namanya? Satu lagi supirnya nggak ikut ya. Honda Ike. Masih ya, Bang? Bang. Terima Bang. Sekarang kita akan coba tanya-tanya ke Big Boss dari PT Bus Pangeran bosku. Haji Pangeran. Pak Haji Pangeran. Ya. Ini mau tanya dulu nih Pak. Ini rencana berapa unit semuanya Pak? Kalau sekarang 5 unit, Pak. 5 unit. 5 unit sudah siap. Kita tinggal jalan gitu. Tinggal jalan. Proses sekarang tinggal BBN sama KIR. Nah, kalau KP izin trayek sudah siap, udah Udah oke. siap? Udah. Dengan plat nomor juga? Ya ini plat nomor itu namanya BBN kendaraan. Ini nanti mobil kita BA serinya L, bukit tinggi.
Oh, L Bukit Tinggi ya. Ini Pak, untuk plan perdananya nanti Pak tanggal berapa? Kita estimasi minggu depan lah, insya Allah kita. Ini sudah mau hampir rampung kita. Karena semuanya itu berproses. Secara administrasi kita jalani, secara prosedur kita lewati. Nah, itulah kita. Kita orangnya maunya tertib dan terukur. Jadi terukurnya itu baik dalam segala sesuatu, apalagi nanti apabila bus ini operasional, kita juga siap dikritik, siap masukan, sehingga kita ingin maju lah gitu ke depan. Jadi untuk loket resmi di Jabodetabek udah berapa tempat Pak? Kalau pertama loket kita itu satu, pusatnya itu di Kampung Rambutan. Kampung Rambutan pusatnya? Ya, di Jalan Supriyadi, itu pintu keluar terminal Kampung Rambutan, pas di depan pintu tol. Kita mau, akses kita mau cepat. Karena kita tidak mau berlalai di jalan. Dan juga sistem kita mobilnya non-stop. Kita tidak akan memuat penumpang di jalan. Jadi ya sepanjang itu nanti punya online tiket, udah beli tiket di loket dan secara online, itu kita sambangi. Boleh-boleh saja naik nanti di merah atau di daerah mana-mana yang mungkin kita lewati, tapi udah punya tiket, jadi udah termasuk dalam surat jalan. Tapi kalau untuk stop-stop di jalan, ya kita mohon, karena kita konsep kita beda. Iya. Karena mendepankan tepat waktu dan pelayanan. Itu kita misi. Satu lagi Pak, ini usaha otobus ini Pak yang pertama atau ada usaha lain Pak? Kalau masalah motor mobil, kalau gitu kita udah lama main mobil, cuman kan transportasinya beda. Kalau ini kan bus penumpang, kalau kita truk yang biasa, truk Medan Jakarta kita udah familiar lah gitu kan. Jadi kita mungkin di bus baru, kalau di otomotif kita udah punya background yang cukup. Jadi intinya mau mengembangkan usaha ya Pak ya? Ya benar gitu. Ini kembali ke pertanyaan tadi Pak, kan pusatnya di Kampung Rambutan ya Pak ya. Di Jabodetabek beberapa aja yang tempat loket resminya Pak? Ya tadi sudah kita bilang. Pusatnya di Kampung Rambutan. Ya, kita menyambangi Terminal Poris, Pondok Pinang, Kampung Rambutan, Cilengsi ya nih. Cilengsi ini pertama kita mobil Sumatera Barat mau parkir. Jadi bagi para calon penumpang kami informasikan PO Pangeran juga menyambangi penumpang di Cilengsi. Terus paling ujung Pulau Gebang. Nah, di 5 titik kita itu akan menyambangi penumpang, dan itu akan kita lakukan waktunya sebaik mungkin, cepat, tepat, dan menyenangkan lah. Jadi kita orang Padang biasalah, Sumatera Barat ini waktu ini sangat bernilai. Iya betul. Nah, ini itu. Nantinya Pak ya, kalau udah beroperasi kan, persinggahan rumah makannya di mana aja Pak? Oh, biasalah kalau mau makan, kalau kita dari sini Gunung Medan, Omega itu di Tempino, wisata Minang, dan salah satunya mobil Padang Sumatera Barat kita berhenti di tol. Jadi kita tidak mau keluar lintasan. Itu kilometer berapa Pak? Kalau mau ke Jakarta, kalau nggak salah saya kilometer 215. 215. Rest area ya Pak? Rest area ini tempat yang sangat nyaman, di mana fasilitasnya oke. Masjidnya pakai AC, air, toiletnya luar biasa bagus. Nah, jadi ini yang kita utamakan. Jadi kalau untuk loket resminya di Bandung ada Pak? Oh, nah, belum. Belum. Kita masih sampai Jakarta. Oh masih Jakarta Masih sampai ya? Jakarta. Kalau di Sumatera Barat loketnya di mana aja? Di Sumatera Barat itu kantor pusat di Bukit Tinggi, Jalan Soekarno-Hatta nomor 99 di Anak Air. Anak Air. Nah, terus nanti pertama kita pagi-pagi kita sambangi penumpang ke Payakumbuh. Dan kita di Payakumbuh ada 2, satu di kota Payakumbuh di terminal, 2 di Limbanang. Kita masuk daerah Mudia, Limbanang. Nah, terus nanti sampai sana kita balik ke Bukit Tinggi. Terus dari Bukit Tinggi terminalnya Solo lagi satu. Jadi Solo kita tidak ada lagi buka terminal. Oh berarti nggak ada lagi? Nggak, kita seperti Padang Panjang. Oh, Padang Panjang kita arahkan ke Bukit Tinggi. Kalau kalau ada masyarakat kita mau ke Jakarta naik mobil PO Pangeran, kami silakan bisa naik di Solo. Oh gitu. Nah, karena jalur kita jalur atas.
Oh iya, iya. jalur atas. Nah, kami jalur bawah belum menyambangi, kami masih berada di jalur atas baru. Kalau untuk loket resmi di Kota Padang gimana Pak? Belum, tapi kita di Padang juga punya tempat, kita punya aset di Padang, di Bypass ya. Ini PO Pangeran ini bisnis review penambahan gitu kan. Jadi kita dalam bisnis ini tergantung demand supply. Kalau sepanjang permintaan ada, kita siapkan. Insya Allah nanti kita punya tempat di Bypass, tinggal siap launching. Bisa tempat kita sendiri, bukan kita sewa tempat orang kan, kan? Nah, cuman kita harus fokus dulu, mantap-mantap. Jadi kita pertama mengedepankan lebih fokus, konsentrasi, kejar kualitas, bukan kuantitas kita kejar. Toh dengan mobil ini tidak boleh merokok di dalam mobil. Kita lihat di pesawat orang bisa nggak merokok, toh di mobil kenapa tidak? Ya betul. Jadi kita image-nya itu kita bikin suatu hal yang sifatnya yang nuansanya positif, kenyamanan. Saya lihat nanti itu sebagai pengalaman itu ada smoking area. Itu jelas saja waktu penumpang ini keluar masuk smoking area, pintu itu kan terbuka. Ya betul. Asap rokok juga masuk. Jadi kita tidak ada toleransi merokok. Jadi nanti penumpang yang bawa anak-anak kecil, kita usahakan sehat, nyaman, AC-nya sejuk, fasilitas lengkap. Kita selengkap-lengkapnya kita siapkan fasilitas. Bagaimana dengan driver Pak? Apakah kita merokok di atas adanya Pak? Dalam perjalanan? Driver kalau di luar silakan aja merokok. Di restoran, di warung nasi, di tempat sana boleh. Tapi di dalam mobil jangan coba-coba. Betul. Jadi tidak ada asap nikotin dalam mobil. Itu tetap kami wanti-wanti kepada driver, tolong dijaga. Dan juga sekaligus itu, karena kita punya mobil ada CCTV, ada GPS, ada WiFi kita okekan, bukan hanya sekedar simbol. Satu lagi Pak, permintaan dari kami Bismania, apakah boleh dari owner? Nantinya apabila beroperasi, bisakah seperti kami YouTuber ini ingin nge-trip sampai misalnya Gunung Medan bersama Pangeran? Oh itu boleh-boleh saja. Kan kita kan Anda merupakan informan yang super, kami banggakan. Itu suatu hal memberikan sosialisasi ke masyarakat, informasi perkembangan dunia transportasi darat. Nah, ini kami sangat bangga dan sangat berterima kasih pada adik-adik YouTuber ini, sehingga masyarakat dengan gampang secara online mendapatkan informasi-informasi tentang transportasi darat. Jadi dengan hal ini kita sudah menyemarakkan, membuka suatu hal-hal informasi ini sebaik mungkin, sehingga para penumpang akan lebih gampang mengaksesnya. Satu lagi Pak, yang terakhir Pak, apakah ada kemungkinan nantinya Pangeran akan mengambil big bus Pak? Oh itu gampang aja itu tidak asal. Kami tampil dengan medium bus, kami tampil beda. Pertama kami 26 seat. Ini bus ini kan tidak selalu booming, ramai terus. Jadi kalau saat-saat penumpang sulit kami nyantai aja kan. Penumpang tidak terlalu banyak kita pikirkan. Dan juga kita konsep manajemen kita beda. Beda kalau tidak salah itu ada sistem setoran, ada sistem bagaimana-kemananya itu kan. Sistem kita sistem perusahaan. Jadi karyawan kesejahteraannya, pendapatannya, gajinya kita cukupkan. Anda bekerja, bawa mobil ke Jakarta, antar penumpang, layani sebaik mungkin. Ya, kalau uang jalan, belanja kita cukupkan. Gampang itu jadi. Jadi makanya mobil medium pertama pos operasionalnya lebih kecil, lebih efisien, lebih lincah. Dan kami telah membuktikan powernya nggak kurang. Jadi istilahnya untuk di lintasan kita siap, nggak kalah saing kita. Malahan lebih nyaman. Lebih nyaman. Nanti Anda buktikan langsung sendiri. Silakan coba PO Bus Pangeran dan silakan dinikmati. Semoga penumpang kami dengan keterangan-keterangan ini akan lebih bisa menjadikan tolok ukur pilihannya mana yang terbaik. Dan ini kita secara manajemen kita akan kontrol, kita akan realisasikan, bukan hanya sekedar teori-teori aja gitu. Makanya kita lebih mengejar kualitas, bukan mengejar kuantitas, kualitas. Ya.
Berarti ini kan ada beberapa subscriber yang nanya, ini masalah bagasi Pak. Apakah ini bisa muat beberapa banyak lah gitu? Oh, luar biasa bagasi. Bagasi kita los, bisa dibuka. Oh, Kiri kanan, los. Kiri kanan ya? Ya, tambah di belakang lagi juga ada bagasi. Iya, iya, iya. Nah, terus kita OF 917, mesin di depan, di belakang juga tempat bagasi. Tapi mesinnya oke, senyap. Kita jamin tidak berisik. Nah, ini kan orang banyak mendeskripsikan, wow, F917 ini berisik. Anda bisa buktikan. Bisa kondisi realnya kita lakukan. Dan kami selalu berbuat yang terbaik, melayani dengan sepenuh hati. Oke, terima kasih Pak. Berhubung waktu Jumat sudah masuk Pak. Ya. Itulah Ya. keterangan dari Bapak Haji Pangeran. Jadi ini yang notabene ya Pak, dengan garis di garis bawahi itu smoking area tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Kita tidak siapkan di atas mobil, tidak diperkenankan merokok. Kalau di luar itu udah pasti, itu hak asasi manusia orang. Kita tidak bisa melarang. Nah, cuman di atas mobil, karena fasilitas kita bikin nyaman, tidak ada asap, tidak ada bau nikotin. Oh jadi itu notabene-nya Pak ya? Iya. Makasih Pak, informasinya Pak. Terima kasih. Ya. Pak Haji, ketemu lagi deh. Ya. Nah, itulah informasi dari Big Boss Pangeran bosku. Ini ada bagasi juga nih bosku. Soalnya mesinnya di depan. Ini bagasi belakang. Di samping juga ada seperti ini.